Shalom, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Agustina Urbunggi, NIM 3121042, Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Kristen Wirabacana Sumba, kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan struktur anatomi organ pencernaan, respirasi atau pernapasan, ekskresi, sirkulasi, sistem rangka dan otot pada kelas reptilia atau buaya. Nah, tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi kriteria evaluasi tengah semester atau ETS mata kuliah anatomi hewan dengan dosen pengampu Ibu Yohana Makaborang, SPD, GR, MPD. Nah, yang pertama itu di sini saya akan menjelaskan pengertian struktur anatomi organ sistem pencernaan pada reptilia atau buaya. Yang pertama itu ada pengertiannya. Sistem pencernaan pada reptilia atau buaya adalah serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimiawi. Pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang terjadi di dalam lambung yang melibatkan gerakan fisik di dalam tubuh. Nah, buaya sendiri itu adalah reptil bertubuh besar yang hidup di air. Secara ilmiah, buaya meliputi seluruh spesies anggota famili Crocodilidae termasuk pula buaya sepit. Yang kedua itu ada sistem pencernaan pada buaya. Yang pertama itu ada mulut, yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada lambung, yang keempat ada usus, yang kelima ada kloaka. Kelenjar pencernaan terdiri dari hati dan pankreas. Hati menghasilkan empedu. Pada proses pencernaan, makanan dari mulut menuju kerongkongan dan selanjutnya ke lambung. Dari lambung makanan menuju usus. Di usus bermuara dua saluran kelenjar pencernaan, yaitu hati dan pankreas. Di usus terjadi proses penyerapan sari-sari atau sisa-sisa makanan yang tidak diserap dan dikeluarkan melalui kloaka. Nah, seperti yang terlihat pada gambar ini, ada sistem pencernaan pada reptilia yang pertama itu dari mulut menuju kerongkongan, setelah itu lambung ke hati, setelah itu ada usus, dan yang paling terakhir itu adalah kloaka. Nah, di sini juga ada pengertian sistem respirasi atau pernapasan pada reptil atau buaya. Sistem pernapasan atau yang sering disebut respirasi merupakan sistem organ yang digunakan untuk proses pertukaran gas, di mana sistem pernapasan ini merupakan salah satu sistem yang berperan sangat penting dalam tubuh untuk menunjang kelangsungan hidup. Sistem pernapasan pada reptil atau buaya adalah udara masuk melalui hidung dan masuk ke paru-paru. Oksigen akan diserap dan karbon dioksida akan dikeluarkan. Nah, di sini juga ada sistem respirasi atau pernapasan pada reptilia atau buaya. Nah, yang pertama itu reptil bernapas menggunakan paru-paru. Paru-paru reptil berada dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil lebih sederhana susunannya daripada hewan jenis lain yang juga menggunakan paru-paru sebagai alat pernapasannya. Yang kedua itu ada paru-paru pada reptil hanya terdiri dari beberapa lipatan dinding yang berfungsi memperbesar pertukaran gas sehingga pertukaran gas tidak efektif. Nah, yang ketiga itu ada reptil tidak memiliki diafragma yang membatasi rongga perut dengan rongga dada, sehingga antara rongga perut dan rongga dada bentuknya menyatu. Yang keempat itu ada reptil bernafas dimulai dengan cara menggerak-gerakkan tulang rusuknya, lalu udara mulai masuk melalui lubang hidungnya. Yang kelima itu selanjutnya udara masuk ke trakea, kemudian bronkus dan paru-paru. Kemudian terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida di alveolus. Nah, seperti yang terlihat pada gambar ini ada gambar sistem respirasi pada reptilia, di mana pada gambar di sini ada lubang hidung, ada glotis, trakea, tulang rusuk, dan paru-paru. Inilah sistem respirasi atau pernapasan pada buaya.
Nah, di sini juga ada pengertian sistem ekskresi pada reptilia atau buaya. Sistem ekskresi merupakan suatu mekanisme untuk membuang zat-zat sistem metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh reptil. Zat-zat ini biasanya berbentuk urin, amonia, keringat, urea, dan karbon dioksida. Tidak semua zat yang masuk ke tubuh dapat menunjang keberlangsungan hidup. Nah, di sini juga ada sistem ekskresi pada reptil atau buaya. Alat ekskresi pada reptil berupa ginjal dan paru-paru. Paru-paru mengeluarkan karbon dioksida, ginjal mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme dalam urin dan bermuara di kloaka. Ginjal reptilia hanya mempunyai nefron kortikal, menghasilkan urin yang isoosmotik dengan cairan tubuh. Akan tetapi epitelium kloaka membantu menghemat cairan dan cara menyerap kembali sebagian air dan feses. Reptilia sebagian besar mengekskresikan bernitrogen sebagai asam urat yang menghemat air. Nah, seperti yang terlihat pada gambar ini ada sistem ekskresi pada reptilia, ada otak, esofagus, trakea, paru-paru, jantung, hati, limpa, testis, ginjal, kandung kemih atau lambung, dan berujungnya atau berakhirnya ke kloaka. Nah, di sini juga ada pengertian sistem sirkulasi pada reptil atau buaya. Sirkulasi adalah sistem organ yang berfungsi memindahkan zat serta nutrisi antar sel. Bisa juga diartikan sebagai peredaran. Reptil memiliki sistem peredaran darah yang berfungsi memindahkan zat antar sel. Sistem ini menjamin keberlangsungan hidup organisme. Nah, di sini sistem sirkulasi pada reptil atau buaya. Peredaran darah pada reptil atau buaya mengalirkan darah dari paru-paru ke jantung, lalu dialirkan kembali ke seluruh tubuh. Reptilia memompa darah menggunakan jantung yang berbeda-beda sesuai spesiesnya. Seperti yang terlihat pada gambar ini, ada gambar sirkulasi pada reptil atau buaya. Mulai dari paru-paru, ada aorta kiri, arteri pulmonalis, sinus venosus, atrium kanan, ventrikel kanan, ada vena pulmonalis, aorta kanan, atrium kiri, ventrikel kiri. Ini adalah sistem peredaran darah pada reptil atau buaya. Nah, di sini juga ada pengertian sistem rangka pada reptilia atau buaya. Sistem rangka adalah rangkaian tulang dan sendi yang menjadi dasar bentuk tubuh buaya. Dengan adanya sistem ini, hewan dapat bergerak dan berbagai organ penting di dalam tubuh pun terlindungi. Sistem rangka merupakan alat gerak pasif pada hewan. Sistem rangka memberikan banyak fungsi, yaitu memberikan bentuk pada tubuh dan melindungi organ tubuh pada buaya tersebut. Nah, di sini ada sistem rangka pada reptilia atau buaya. Yang pertama itu sistem kerangka pada reptilia dibedakan menjadi dua, yaitu ada endoskeleton dan exoskeleton. Yang pertama itu ada exoskeleton, berasal dari epidermis, berupa sisik yang menanduk yang menyelubungi seluruh permukaan tubuhnya dan tersusun seperti susunan genting. Yang kedua itu ada endoskeleton. Endoskeleton itu terdiri dari skeleton aksial dan skeleton apendikular. Yang pertama itu yang bagian A-nya ada tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini terdiri dari bagian tengkorak, kapsula sensorik, dan kerangka visceral yang terdiri dari tulang-tulang penyusun rahang atau mandibula, maksilar, premaksilar, dan aparatus hyoideus yang merupakan tulang kartilago yang menyusun bagian besar dari rongga mulut. Nah, setelah itu ada bagian B-nya, itu tulang belakang. Kolumna vertebralis reptil terdiri dari 5 bagian, yaitu vertebrae thoracalis punggung, vertebrae lumbalis atau lumbar, vertebrae sacralis atau sakral atau pelvis, vertebrae caudalis berupa ekor. Yang ke bagian C-nya itu ada tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada berbentuk segi 4 pipi tersusun atas tulang rawa yang mengalami pada dinding ventral toraks. Nah, lanjutannya itu yang kedua ada skeleton apendikular. Yang bagian A-nya itu tulang gelang bahu.
Tulang ini berfungsi untuk mengait anggota gerak depan. Pola dasar gelang pektoral terdiri dari tulang-tulang pengganti, tulang yang berasal dari tulang rawan. Yang bagian B-nya itu ada tulang gelang pinggul. Tulang ini berfungsi untuk mengait anggota gerak belakang, berbeda dengan gelang pektoral. Gelang pelvis tidak mempunyai komponen tulang dermal atau tulang membran. Nah, seperti yang terlihat pada gambar ini, ada gambar sistem rangka pada reptilia atau buaya. Ada tengkorak, tulang leher, tulang belikat, tulang punggung, tulang pinggang, ada sakrum, ada rahang bawah, tulang telangka, tulang jari kaki, ulna dan radius, tulang telapak kaki, ini ada tulang paha dan juga tulang ekor. Nah, bagian yang terakhir itu ada pengertian otot pada reptilia atau buaya. Sistem otot adalah sistem organ pada hewan yang mengizinkan makhluk hidup bergerak. Sistem otot pada vertebrata dikontrol oleh sistem saraf, walaupun beberapa otot seperti otot jantung dapat bergerak secara otonom. Nah, di sini ada sistem otot pada reptilia atau buaya. Reptilia memiliki sistem otot daging yang kompleks bila dibandingkan dengan amfibia, karena otot daging harus mendukung tubuh di daratan yang bersifat lebih berat daripada di dalam air. Selain itu juga untuk gerakan-gerakan yang sifatnya harus cepat. Nah, seperti yang terlihat pada gambar itu ada gambar sistem otot pada reptilia atau buaya. Seperti yang terlihat pada gambar ini adalah sistem otot pada buaya. Nah, dari penjelasan tadi dapat saya simpulkan bahwa reptil berasal dari bahasa Latin yaitu reptans, ialah melata yang merayap. Buaya adalah reptil bertubuh besar yang hidup di air. Secara ilmiah, buaya meliputi seluruh spesies anggota famili Crocodilidae, termasuk pula buaya sepit. Meskipun demikian ini, dapat pula dikenakan secara longgar untuk menyebut buaya aligator, kaiman, dan gavial, yakni kerabat-kerabat buaya yang berlainan suku. Jadi baik, terima kasih. Sekian saja hasil pemaparan atau penjelasan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan limpah terima kasih.